Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Sayyiduna Al-Mukarram Prodi Syuriah PCNU Kabupaten Garut Permatan Pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Sayyiduna Al-Mukarram sesepuh pesantren Lekor untuk sebering hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Leles Kusim Kuring dibanggakan. Terus siang langsung wae ya Bu, cum anu terang iraha yang ulahir hari naon, tanggal sabaraha, bulan naon, kayak dipasihan hadiah ku sekretaris PCNU. Ayan walarana teh wallahu a'lam bishawab, teh mah jawaban paling top. Tapi sok ayan lebih parah di tukang biasa kalah ngaharewas kagigireunana antep tong dijawab dan kayak di bejaan. Hadirin rahimakumullah, Nahdlatul Ulama secara resmi berdiri pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Tapi ibu bapak ya mah sanes ceramah lah makelan ka pengurus MWC kali ranting di Leles harus tahu NU itu apa dan untuk apa kita ber-NU. Da aya nama sok aya anu usil kernaon NU-NUan, nu penting mah Islam we. Kan sok aya nu kitu nya Pak. Nu penting mah Islam cara abi cenah. NU lain, Muhammadiyah lain, Persis lain. Tah nu kitu teh bawa-bawa Islam nu lain-lain, Pak. Hati-hati. Da cenah Rasul mah teu nyontohan NU-NUan. Fakta sejarah mengatakan ketika Nabi datang di Madinah, Nabi tidak melebur sahabat-sahabatnya dalam satu ikatan. Nabi tetap mengizinkan, bahkan mendorong sahabat Ansor yang asli Madinah pede dengan keansorannya. Sahabat yang datang dari luar Madinah Nabi kategorikan sebagai muhajirin. Sur Nabi tengtekilah jangan naon ansor-ansoran, jangan naon muhajirin-muhajirinan, komo banser-banseran, can aya hartamanya geus we Islam. Ternyata Nabi enggak. Nabi tetap membiarkan sahabatnya dengan keansorannya, sahabat yang datang dari luar Madinah dengan kemuhajirinannya, karena memang naluri manusia untuk berkumpul dan menyalurkan aspirasinya dengan kelompok dan golongan yang satu frekuensi, meskipun diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Jantan paminyebatkeun cek saha Nabi teu organisasi eta Ansor, Muhajirin, itu juga fakta. Sur Nabi teh geus ulah Ansor-ansoran, ulah Muhajirinan Islam we. Nabi enggak begitu, Pak. Jadi sebenarnya kita ber-NU itu sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas. Tapi Bapak, sebelum tahun 26 para kiai, para ulama Nusantara di pesantren telah melakukan berbagai kegiatan, telah mendirikan berbagai lembaga sebagai wadah perjuangan beliau-beliau. Tercatat pada tahun 1916, 10 tahun sebelum NU berdiri, kalangan pesantren
telah mendirikan sebuah wadah namanya Nahdlatul Wathon. Nahdhah itu kebangkitan, waton itu tanah air, atas inisiatif dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, direstui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Wathon ini menunjukkan kiai pesantren perlu mencetak kader-kader seperti Mbah Wahab Hasbullah, santri yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan. Satu, grassroots understanding, mempunyai pemahaman akar rumput, tahu permasalahan terkecil yang dihadapi oleh masyarakat sehingga terpanggil untuk menjadi bagian daripada solusi. Kalangan pesantren biasa masalah ini. Tapi yang kedua, yang jarang dimiliki itu santri yang punya kompetensi world class kompeten, pemahaman global yang bisa bersaing di dunia internasional. Mbah Wahab Hasbullah adalah santri yang mempunyai dua kompetensi ini, Pak. Cirinya pada abad ke-20 tahun 1800 kadi ya, Pak, isu seksi di dunia internasional tentang nation state, tentang negara bangsa. Di Timur Tengah lahir seorang pemikir namanya Michel Aflaq, seorang Yahudi berketurunan Libanon. Dia yang menggelorakan nasionalisme Arab. Nanti kader-kadernya mendirikan partai Ba'ath, Saddam Hussein, Husni Mubarak, kemudian Muammar Gaddafi dan yang lain-lain. Kiai Wahab Hasbullah bisa membawa isu internasional itu ke Nusantara, tapi dengan catatan kita tidak boleh membebek, kita tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang terjadi di luar sana. Kita harus punya perspektif lain. Makanya Kiai Wahab Hasbullah mendirikan satu lembaga namanya Nahdlatul Wathon, satu lembaga pusat pendidikan dan pelatihan. Pesertanya itu santri-santri senior dari pesantren sekitar Jawa Timur, dididik, digembleng untuk diberikan pemahaman tentang kebangsaan ala pesantren. Yang menarik, Pak, tadi kita menyanyikan lagu Subhanul Wathon ya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman. Terus cekap kedengar repot contoh ya. Lagu Subhanul Wathon ini ditulis oleh Mbah Wahab pada tahun 1916, dinyanyikan setiap awal pembelajaran di Nahdlatul Wathon, menanamkan giroh nasionalisme, hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Nah, kita akan kaji dulu karena kemarin ada saudara kita yang usil, ada salah seorang pentolan organisasi terlarang, saya tidak menyebut organisasinya, Pak, menjaga kode etik jurnalistik, inisial saja HTI, inisialnya itu Pak, panjang nama Hizbut Tahrir Indonesia tete, mengatakan apa itu nasionalisme, hubul waton minal iman, tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya. Tidituna kesimpuring dibalas lain tidituna sia can kaditu. Kiai NU mah boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok gaduhun, Pak, apalagi dalil mencintai tanah air. Apakah hubul waton minal iman itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Ayat dalilnya pabalata. Bagi para kiai yang ingin lebih detail memahami dalil-dalil nasionalisme, silakan baca satu kitab tipis cuma 209 halaman, judulnya Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba biddin, karya Syekh Sayyid Usama Al-Azhari. Terus saya gaduh pamit acan kayak dibagi gratis beres acara PDF na. Okay. Di sana lengkap sekali dalil-dalil tentang nasionalisme. Saya sampaikan beberapa saja. Ini untuk menekankan bahwa ibu bapak kita sebagai warga Nahdlatul Ulama di hadapan para kiai sami'na wa ata'na.
Karena Nahdlatul Ulama NU bagi para kiai itu artinya nuntun umat ka jalan nu dipikaridho ku Allah. Bagi kita masyarakat NU itu nuturkeun ulama, Pak. Nuturkeun ulama, lain nurut udud, Pak. NU nurut udud. Saya itu paling kesal kepada orang yang bilang NU itu nurut udud, Pak. Kita akan lihat bagaimana sakralnya NU ini, Pak. Pertama, di dalam tafsir At-Tabari, karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, namanya Al-Jami'ul Ahkam, Al-Jami'ul Bayan, disampaikan ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau baru sampai di Zuhfah. Zuhfah itu pami dina Fathul Mu'in salah sawios mikot makani pami bade ihram, Pak. Nabi singgah di Zuhfah lalu berhenti sejenak. Katawis jalan ke arah Mekah, Pak. Nabi ngadeg ningalikeun jalan menuju Mekah. Teu karaos cai socana ngalemereh. Lalu Nabi bilang, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, kata Nabi, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau, duhai Makkah tercinta. Lalu sumping malaikat Jibril nyanak wahyu surat Al-Qasas ayat 85. Surat naon, Bu? Ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'an larudduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an akan segera mengembalikanmu ila ma'ad, ke tempat kembali. Di dalam Sahih Bukhari ditafsirkan, ada para sahabat yang memahami ma'ad dalam ayat ini sebagai surga, ada juga yang menafsirkan akhirat. Maqatil Mujahid dan Ikrimah menerima riwayat dari Ibnu Abbas. Maqatil mengatakan ma'ad dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran dari Maqatil menerima riwayat dari Ibnu Abbas, begini, sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ke Mekah dengan futuh Mekah. Ulah letik hati Muhammad sakedeung deui balik deui ke Mekah. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi diberi catatan, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Singkat cerita, kita lanjutkan dulu. Nabi datang ke Madinah. Ibu bapak perlu tahu, ketika Nabi datang pertama kali ke Yathrib, ke Madinah, Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3. Ke musim wabah Madinah itu, Sayyidina Abu Bakar terjangkit, Bilal, para sahabat Nabi mayoritas terjangkit pandemi ketika di Madinah. Lalu ada sahabat yang mengeluh, ya Rasul, atuh hijrah teh ulah ka Madinah, atuh kaleles aya murayot, ieu mah ka Madinah keur usum panyakit. Lalu kata Nabi, aminkan. Nabi mengangkat tangannya sambil berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Riwayat Bukhari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Ini satu fakta. Nabi sampai memohon kepada Allah agar Allah titipkan nasionalisme, agar Allah titipkan rasa cinta terhadap diri beliau untuk tanah air keduanya yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan nasionalisme itu, cinta tanah air kepada hati beliau untuk tanah air pertama yaitu Mekah. Cekap sakitu dalilna Nabi teh cinta tanah air, Pak. Bisi kurang keneh baca deui Sahih Bukhari urutan hadis ke 2700-an. Di sana disampaikan kalau Nabi pulang dari luar kota, Pak, habis ngisi ceramah rajaban gitu kan, Nabi pulang ke Madinah, tos katingali tembok-tembok perbatasan Madinah, Nabi tancap gas mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan tafsir ini dalam Fathul Bari, wa fil hadisi dalalatun
ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilai. Hadis ini punya 2 poin. 1, kemuliaan Madinah. 2, disyariatkannya mencintai tanah air. Eta babalata Pak. Ibu cinta ke Indonesia? Bapak cinta ke Indonesia? Nah, itu semangat Bapak-bapak. Bu cinta ke Indonesia? Osok ngaduakeun Indonesia. Tong bohong. Ibu cinta ke Indonesia? Nya cinta, Chef. Osok ngaduakeun nyata. Nah, eta mah sapertos suami ibu nyarios I love you ka ibu sadinten 30 kali. Tapi can pernah nganapakahan. Percantan moal Bu? Kunaon moal? Teu aya buktos ngan ukur waos. Jadi cinta tanah air itu dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya banyak lah, silakan baca. Namanya piraku teu cukup itu wae sok nyalahkeun urang hadis nangan hiji Pak, kullu bid'atin dolalah. Eta teh hadis all in one, satu hadis untuk menyerang semua. Ngalarang nasionalisme, kullu bid'atin dolalah. Nyarek muludan, kullu bid'atin dolalah. Nyarek manakiban, kullu bid'atin dolalah. Nyaram rajaban, kullu bid'atin dolalah. Musim kuring dicarioskeun jiga tegablek deui hadis. Kiai kita itu beda masalah, beda dalil. Dalil mencintai tanah air banyak sekali. Nah, kalau kita mencintai tanah air Ibu, Nabiullah Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita, tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Surat naon Bu? Ayat mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Itu Al-Baqarah. Kalau dalam Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ma'rifat al-baladnya. Tapi intinya sama. Di dalam ayat ini Ibu Bapak, sebelum Nabiullah Ibrahim memohon apa-apa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarat, limpahkan rizki kepada penduduknya, yang pertama kali Nabiullah Ibrahim mohonkan adalah baladan aminah, negara yang aman. Karena negara yang aman adalah modal utama kita untuk meraih semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman Pak. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Pun dengan negara aman, poligami nyaman Pak. Intinya negara aman. Nah, kalau kita mencintai Indonesia, maka sebutlah, doakanlah Indonesia dalam setiap doa-doa kita. Hari urang makan ngadoa teh agni nabi halalika we an haromika. Padahal bagaimana kita mendapatkan rizki yang berkah kalau negaranya tidak aman Pak? Makanya yang pertama kali itu adalah baladan aminah dulu, negaranya aman dulu. Ini sebagai ciri kita mencintai tanah air. Doakan agar Indonesia tetap aman, nyaman, karena keamanan mahal harganya. Awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Damaskus, Suriah, penulis kitab Al-Alaqah Bainaddin wal Watan. Ngobrol lah, dari mana? Di Garut Pak. Saya dari Indonesia, Kiai. Untuk bahasa orang, saur anjeunna, bersyukurlah kau jadi bangsa Indonesia karena kau hidup di negara yang aman, bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan. Keamanan entah harus di mana kami temukan. Nu aya ISIS geuningan Pak. Kata suping ISIS. Nah, ISIS nu teroris nu di Timur Tengah. Sanes ISIS dileles. Saur Kang Ajengan Dadan dileles ge seueur ISIS. Tapi eta mah ISIS musuhna tukang kiridit. Anu ditagih teh jawabanana isuk sore, isuk sore. Tah eta teh singkatanana ISIS. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sedang perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pelantikan MWCNU seperti kieu, Pak. Kata beliau, untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat,
tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu. Sarieun Pak, di Suriah mah bade Jumatan teh dan negarana keur teu aman. Di Indonesia mah bakatku aman, alhamdulillah. Nuju Jumatan tiasa kulem Pak, bakatku aman eta teh. Jadi di Suriah mah teu aman negarana, Jumatan teh sieun bisa aya bom bunuh diri. Di urang mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa alhamdulillah. Nomawi mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan, ketentraman negara yang kita cintai. Makanya kemarin saya ceramah lah di hadapan Pangdam itu, saya sampaikan, jangan ragukan nasionalisme kami warga Nahdlatul Ulama. Kami didoktrin oleh guru-guru kami bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman kami. Artinya mustahil kita bisa menjadi mukmin sejati, tak mungkin kita bisa merealisasikan ajaran agama kita tanpa punya tanah dan air Pak. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Saya tanya sama ibu bapak, tiasa hirup tanpa tanah dan air Pak? Di awang-awang apa juga tomeret? Gak. Nusantara ini ibu bapak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan nasionalisme hubbul waton itu Pak adalah racun yang paling tidak disukai oleh teroris. Kalau di Leles tidak mau ada teroris, gelorakan nasionalisme, baca hubbul waton minal iman, paranasun Pak. Kenapa? Teroris itu tidak mempunyai cinta terhadap tanah airnya, sehingga mereka membuat kerusakan di tempat tinggalnya sendiri, melakukan bom bunuh diri, ngagogoreng pemerintah, kemudian ngaprovokasi umat, bikin chaos Pak. Kenapa? Mereka tidak mencintai tanah airnya, mereka tidak mau tanah airnya aman, mereka tak mau tanah airnya tentram. Makanya mereka terus membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Ini penting disampaikan Pak. Pusing Pak mukrar itu teh. Makanya di Leles ngarah teroris nukara itu bibit-bibit teroris nyaringkah rajin-rajin lah gelorakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kedua, doakan Indonesia agar tetap aman, nyaman, tentram, tos rawas urang teh Pak. Oke, itu Nahdlatul Wathon. Kita percepat. Pada tahun 1916 baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri. Ini penting Pak, saya sampaikan dulu asbabun nuzul NU itu agar kita memahami urgensitas NU itu seperti apa. Baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, di Jawa Timur saja sudah ada 32 cabang. Waktu harita can usum bos Pak, can usum dana aspirasi ti anggota dewan harita Bapak, komo dana hibah mah can usum, semua dibiayai mandiri. Makanya Kiai Wahab Askuloh putar otak, bagaimana Nahdlatul Wathon ini bisa tetap berjalan tapi dengan anggaran mandiri. Akhirnya Mbah Wahab sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana kalau para kiai pesantren mendirikan lembaga ekonomi yang bisa menunjang kebutuhan Nahdlatul Wathon. Singkat cerita, Mbah Hasyim meng-ACC, oke, kita dirikan lembaga ekonomi pesantren namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para ekonom, kebangkitan para saudagar, semacam koperasi Pak. Dari keuntungannya disisihkan untuk mendanai Nahdlatul Wathon, untuk mendanai organisasi. Yang menarik kata Mbah Hasyim ketika beliau ceramah peresmian Nahdlatul Tujar, ada 3 alasan kenapa kalangan pesantren harus mandiri secara ekonomi. Yang pertama kata Mbah Hasyim, banyak kalangan para kiai yang tajarrud, mutajaridin, pemisahur istilah hikam tema Pak, yang mengisolir diri dari kegiatan ekonomi.
tapi acan makomna. Akhirnya karena dia mengisolir diri, tajarud bukan pada makomnya, akhirnya para kiai itu jatuh miskin. Dari kemiskinan mereka, banyak para kiai yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh atau pemimpin yang zalim hanya untuk mendapatkan bantuan. Mbah Hasim tidak mau muruah para kiai, muruah para ajengan direndahkan hanya untuk bantuan. Kiai harus bisa bertepuk dada, kami ini tidak perlu bantuan. Beliau mengutip kisah dari Syekh Abu Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Abu Hasan Asyadzili nanti punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi nanti punya murid Ibnu Athaillah, penulis hikam itu, Pak. Di dalam Risalatul Amin karya Abu Hasan Asyadzili, Abu Hasan Asyadzili itu ibu sufi agung, ulama besar, pendiri Thariqah Syadziliyah, tapi kaya raya. Pembantu rumah tangganya saja 25 orang. Cik aya dileles nu pembantu rumah tanggana 25 orang. Ta Abu Hasan Asyadzili mah pembantu rumah tanggana we 25 jami. Beliau tidak berani keluar untuk ceramah kecuali pakaian dan kendaraannya sudah melebihi gubernur. Ditanya oleh muridnya, pangarsa punten, pangarsa teh supi agung, ulama besar, tapi jika hubud dunia sarung BHS pangalusna. Kan urang mah sarung merek BH tanpa S eta teh. Abu Hasan Asyadzili mah BHS. Abu Hasan Asyadzili nyarios, wahai muridku, libasi yaqul, pakaianku bicara kepada manusia, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak perlu kalian kasihani. Para kiai, alim ulama harus bisa menunjukkan kepada masyarakat, nah, saya ini tidak perlu dikasihani. Karena kita mengkaji dalam ta'limul muta'alim, salah satu penyebab kefakiran ada hati ingin diberi oleh orang. Laras depan Abu Hasan Asyadzili menegaskan, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak perlu kalian kasihani. Kalau dikasih saya terima, dan udah sate hayang dibere Pak toma ari aya nu mere mamanya geruk jeung nu mere Pak. Nah, Mbah Hasim ingin muruah para kiai, muruah para ulama dijaga dari mengemis-ngemis bantuan, Pak. Makanya pentingnya lembaga ekonomi agar pesantren mandiri tidak mengandalkan dana hibah, dana aspirasi untuk kegiatannya. Kalau ada, alhamdulillah, ente kita sudah bisa membiayai lembaga kita sendiri. Penting Pak eta teh. Nah, sebelum NU berdiri, didirikan Nahdlatul Tujar, kedah baleunghar lah. Kemarin di Masjid Besar Lele saya sampaikan, para nabi teh baleunghar, Rasulullah itu beunghar, Pak. Jangan menganggap Nabi itu miskin, pikarunyaeun. Nabi kita itu kaya raya. Bahkan Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Fathus Somad, Al-Imam Ibnu Majah juga mengatakan, orang yang meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miskin harta, dia telah berdosa besar, Pak. Nabi itu kaya sehingga tidak perlu bantuan orang lain. Allah telah mencukupkan kehidupan beliau. Numawi dina Al-Quran, Allah melarang para nabi menerima upah dari dakwahnya. Laras Pak, para nabi itu dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Tapi catat, nu dilarang teh para nabi, Pak. Mohon ditegaskan itu. Nabi kita itu kaya, kenapa? Agar tidak bergantung pada orang lain. Nemawi MWC NU Leles, nantilah kita punya kader kan di Leles ini, panginten anu ahli ekonomi, ahli usaha, Pak. Ayo kita kumpulkan aset NU itu luar biasa. Sok ibu-ibu muslimatna sabaraha ribu. Ini pasar bagus, Pak. Kalau kita punya produk yang kita jual untuk kemaslahatan bersama, keuntungannya kita gunakan untuk mendanai MWC, kita gunakan, kita sisihkan untuk memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu, santunan kepada jompo, santunan kepada janda tua. Catat Pak, yang disantuni itu janda tua. Pami janda muda mah modus. Agar kita ulah toma, Pak.
Nah para kiai itu Bahasim itu mendirikan Nahdlatul Tujar ini agar para kiai tetoma Pak, agar para kiai tidak merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh, apalagi di hadapan pemerintah yang zalim hanya untuk mendapatkan bantuan. Contohlah Abu Hasan Asyadili, ana ghani fala tarhamuni. Di urang masa balikna Pak, libasi yakul, pakaianku bicara sama manusia, ana fakir farhamuni. Sok geningan upami nuju ngajukeun bantuan proposal aya ibu dewan sok kalah curhat itu ibu dewan kobong barudak balocor WC representatif tak itu menunjukkan libasi yakul ana fakir farhamuni. Bahasim tak mau muruah para kiai direndahkan hanya sekeping rupiah. Kita harus mandiri, kita harus kaya. Nabi kita mencontohkan kaya raya. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan semua para nabi itu punya kasbul anbiya. Ciri khas para nabi itu kerja Pak, tidak mengharap bantuan orang lain, tapi mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, cukup menutupi kebutuhan ekonomi beliau dengan keluarganya. Nabi Adam Pak, Nabi Adam teh petani kata Abu Hurairah, karena ketika Adam diusir dari surga, Allah titipkan benih-benih tanaman surga untuk Adam tanam di bumi. Benih engkol, berenang apa mau dileles begitu dah. Dititipkan tanam dam cenah sok sing matekar. Nabi Idris penjahit Pak, Nabi Idris itu. Tapi ulah dibayangkan penjahit anu kukuringan aya tulisan permak lepisnya. Gaduh konveksi lah Nabi Idris itu mendiurang teh mah. Nabi Zakaria itu penjual kayu bakar Pak. Nabi Zakaria yang merawat dan membimbing Siti Maryam itu Pak, penjual kayu bakar. Mundi urang mah gaduh pom bensin Nabi Zakaria itu. Pom bensinnya ulah pom mini. Manya Rasul pom mini Pak. Teu level pom bensin. Nabi Daud sebelum beliau menjadi raja, di dalam Al-Qur'an disampaikan mukjizat Nabi Daud itu bisa melunakkan besi. Kenapa? Memang profesi Nabi Daud pandai besi Pak. Rasul kita yang mulia pedagang, usia 8 tahun sudah belajar berdagang, 12 tahun sudah berdagang ke luar negeri. Hatta ketika beliau sudah diangkat Allah menjadi Rasul, bahkan beliau menjadi orang nomor 1 di Madinah, beliau tetap menekuni perdagangan Pak. Jadi teman-teman pas jadi Rasul calik enggak, Nabi berikhtiar sendiri, memberikan contoh teladan bagi kita. Tah iya teh dicontohna sanes ku umat Islam seseueurna teh Pak. Dan diurang lamun aya ajengan bisnis di dunia we ajengan sok kitu. Padahal ciri khas para nabi itu kasabah. Pasok itu dileles. Teu bener. Ya, Rasulullah itu semua para nabi itu ngagaduhan kasab. Tadi contoh nate kunon muslim Pak, sok tingali film-film superhero di Amerika. Da baroga gawe Superman. Mentang-mentang bisa ngapung kemudian tenaga luar biasa. Superman teh mudu dibari musuh teu Pak. Usaha Superman teh secara manusiawi, wartawan si Superman teh Pak. Maka lamun aya pamuda dileles nganggur sing era ku Superman. Superman wae bisa ngapung tetap usaha Pak. Spiderman tinggal dina filmna boga usaha apa? Fotografer nyambil ngegrab nganter-nganter pizza na filmna gini. Iron Man pengusaha senjata, Batman pengusaha properti, Wonder Woman we nu awewe da masih kena usaha Pak. Intel militer tinggal dina filmna Pak. Jadi superhero di Amerika mah ngabogaan gawe diturutan etos kerjana ku masyarakat Amerika luar biasa. Ngan di Indonesia superhero nu ngalanggur teh Pak. Sok si Wiro Sableng naon gawena? Lelempangan we. Cek aing mah bari dagang sosis atuh. Bener deh Pak. So, si buta dari gua hantu lelempangan gawe. Atuh cek urang mah muka panti pijat Pak. Ini tertanam di alam bawah sadar anak-anak kita karena melihat superhero nauh gawe Pak, teboga pakasaban, mereka bermimpi ingin menjadi pahlawan, mereka bermimpi ingin menjadi pahlawan tanpa ikhtiar Pak. Mari kita robah mindset kita. Saur sepuh teh mah lamun hayang mayor kudu daek mayar, lamun hoyong ngakeul kudu daek ngakal. Matak sing rajin pepelakan cenah ngarah pepelak pelakan. Bagaimana Kiai? Sok tingali sepuh-sepuh urang Pak.
guru-guru kita di pesantren kadang menuju urang mondok kapungkur di piwarang macul, di piwarang mijahkeun lauk nu ajengan teh. Kenapa? Ajenganna punya kasab, Pak. Kenapa? Agar tidak menggantungkan diri kepada belas kasihan dan pemberian orang lain. Ini penting kita contoh. Ya. Oke, Nahdlatul Tujar sing baleunghar lah. Mudah-mudahan warga Nahdlatul Ulama di Leles sing baleunghar sadayana. Cenah lamun beunghar kabeh masalah nu miskin loba lain NU gitu. Warga NU sing beunghar. Sing beunghar Pak, kenapa? Maqamaddin illa bilma, kata Sayyidina Ali. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. So acara pangaosan kieu cekap kutawasulan ngumpul kemudian malaikat mawa senek ngabangun madrasah cekap ku istighosah ngumpul kemudian ngabrul malaikat yang mawa semen aya nu mawa split aya nu mawa besi. Perlu material sehingga kita perlu kaya. Kata Nabi, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam berbagai hal. Ku Nabi dimotivasi, Pak, bagaimana etos kerja kaum muslimin itu. Kata Nabi, tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang laki-laki kecuali dia makan dari hasil keringatnya sendiri, Pak. Bahkan kata Nabi, ketika seorang suami keluar rumah mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya agar tidak diberi barang haram, maka setiap tetes keringatnya Allah catat sebagai jihad fi sabilillah. Kurang kumaha Rasulullah ngamotivasi orang sangkan beunghar. Tah repot nana teh warga NU mah pami diajak pangaosan paling semangat, diajak ibadah moal aya warga ormas nu leuwih semangat ibadah kecuali warga NU. Semangat diajak ngaos mah ngan diajak beunghar hararese teh Pak. Warga NU teh nu mawi kepengurusan enggal gali potensi ekonomi yang ada di Leles, potensi ekonomi warga Nahdlatul Ulama di sini untuk kita kelola, untuk kita tasarufkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. NU harus lahir sebagai problem solving, sebagai solusi dari permasalahan masyarakat kecil. Contoh, masyarakat ayeuna permasalahan masyarakat menuju viral teh Bang Emok. Ada di Leles aya Bang Emok. Oh sugan mah teu aya pilih teu aya loba ti Tasik. Saya di MUI itu diamanahi komisi fatwa. Saya sering pernah lah beberapa kali didatangi oleh pengurus MUI kecamatan tertentu. Saya cenah komisi fatwa teh atuh senang ada mal fatwa tentang Bang Emok, senang ada ngerugikeun masyarakat. Saya jawab, ngaharamkeun mah gampil kan. Tapi permasalahannya sudah ada solusinya. Islam itu adil. Ketika mengharamkan sesuatu pasti disayogikeun anu halal, Pak. Pasti itu. Ketika Allah haramkan khamar, minuman yang memabukkan, pada saat yang bersamaan Allah sediakan minuman halal yang banyak. Teh kotak, teh sisri, teh ida, teh iwin, dan teteh-teteh yang lain disediakan, Pak. Allah mengharamkan zina, pada saat yang bersamaan Allah sediakan halal yang lebih banyak. Sok nikah hiji, dua, tilu, opat, ariwani mah. Hukum Islam gitu. Mengharamkan sudah ada solusi. Ketika kita ulangi jeung Bang Emok, cenah misalkeun teh haram, merugikan, hek aya masyarakat namut atuh kapangersa. Ari ngelitik kungkul mah kabeh ge bisa, Pak. Teu kudu pinter. Tapi permasalahan masyarakat selesai bukan dengan kritik, solusi. Coba kalau MWCNU Leles ini punya dana sosial, Pak, sehingga nanti digulirkan untuk simpan pinjam. Ulah ka Bang Emok namut mah bisi rugi, bisi ieu itu ieu tah ka MWCNU we. Cocoknya, Pak. Cocok, mari kita bisalah. Saya itu di rumah kecil-kecilan seperti itu, Pak. Ya. Di rumah itu kita kecil-kecilan, makanya di rumah saya itu gak ada Bang Emok, Pak. Kenapa? Sudah di take off, sudah disediakan di yayasan. Jadi kita tabungan masyarakat nabung ke kita kerjasama dengan bank tertentu, simpan pinjam. Meskipun loba anu minjam teu nyimpan, Pak. Dan di rumah itu judul lagi simpan pinjam, tapi marinjam teu nyimpan-nyimpan. Ya, Pak. Dananya dana masyarakat kita tampung, sebagian kita simpan di perbankan, sebagian kita golangkan
nu namut 1 juta namut 300.000 kangge asa ayeuna sok teu perlu nanaon da urang lembur ieu Pak apal imahna didodog begitu kan untuk mayar teh mah tidak ada bunga tidak ada aturan apa-apa sok selesai Pak mata Bang Emok teh kudu carekan eueuh sorangan Pak eraeun kenapa urang mah teu make bunga eueuh riungan bebas. Kenapa? Islam itu hadir sebagai solusi, bukan sebagai mengkritik, tapi sebagai solusi. Dileleslah baleunghar gitu kan, cobi narabung. Yang penting ketika yang nabung mau ngambil uang, aya beres kan Pak? Urang nabung di bank puluhan juta, ratusan juta, teuing ka manakeun eta teh duitna teh? Diinjemkeun ka batur misalkan, dipakai investasi naon, tapi kan urang teu terang. Yang penting kita mau, uang kita ada. Nah, sistem perbankan alit-alitan seperti itulah perlu kita kembangkan. Nemawi kuring sangem teu MUI Kecamatan Akang ceng nyayogikeun simpan pinjam. Masyarakat larang ulah nginjem ke Bang Emok tapi nginjem ke MUI. Lah ulah kitu atuh cenah. Nah halicik cek. Da Islam kitu. Ngaharamkeun teh aya solusi. Teu cukup ngaharamkeun hungkul, Pak. Laras deh. Oke, nuh jeung Bang Emok. Itu udah sekiranya ibu-ibu aremok. Oke. Itu Nahdlatul Tujar. Jadi penting kemandirian ekonomi. Makanya tema muktamar kita kemarin di Lampung itu kemandirian. NU harus mandiri. Warga NU itu puluhan juta tapi tidak dikelola. Makanya sekarang saya di Kabupaten Tasik itu telah mendirikan BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama, Pak. Ya, cobi gerak pasantren nu kadata di Tasik, pasantren anu jelas NU. Nah santrina sekitar 35.000 di beberapa pesantren itu. Kan setiap santri tiap bulan dikiriman ku sepuhna Pak. Laras teh kangge bayar sahriah, kangge jajan. Di mana disimpanna aya nu manual, aya nu disimpan di bank. Duitna kumaha mun disimpan di bank? Dikelola ku bank. Nah, kita kelola sekarang itu jadi orang tuh setiap santri punya kartu santri digital. Kartu itu ya kartu santri plus seperti ATM. Jajan di kantin tekedangannya artos, e-money. Klik jika di Indomaret tuan kali itu klik, misalnya 2.000 klik, 2.000 klik, di top up. Uangnya dikelola oleh kita, keuntungannya pun untuk kita. Ya. Kemarin saja baru beberapa bulan pertama BUMNU itu launching Pak. Kita sudah mengelola uang sekitar 35 miliar. Santri itu Pak, santri itu dikelola sok artinya naon. Kita bisa membuka retail Pak. Harga kantin pesantren itu bisa lebih murah daripada pasar. Kenapa? Kita langsung di retail, mainnya di retail, keuntungannya bisa lebih besar. Bahkan ada beberapa pesantren yang warung-warung masyarakatnya teu balanya ke pasar, balanya ke kantin pesantren. Kenapa? Harga hampir sama dengan di pasar, bahkan lebih murah. Kenapa? Karena langsung dari retail. BUMNU yang ngelola itu. Ayo nama ada gampang benghar teh Pak. Benghar jadi benghar itu. Kita kembali lagi Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Mangalah itu mah para bapak, para ibu langkung pawas perkawis ekonomi. Nah, baru berjalan beberapa bulan, kiai-kiai pesantren tidak merasa puas. Kita sudah punya lembaga Pusdiklat Nasionalisme Nahdlatul Wathon. Kita sudah punya lembaga keuangan sendiri Nahdlatul Tujar. Perlu peningkatan SDM. Akhirnya bahwa Habasbullah melakukan kerjasama dengan organisasi pergerakan pertama di Nusantara, Budi Utomo. Orang-orang Nusantara yang palinter, nusarakolana luhur tapi awam kan agama. Kerjasama dengan Nahdlatul Wathon antara Budi Utomo yang nasionalis sekuler dengan Nahdlatul Wathon yang nasionalis religius bekerja sama dalam satu ikatan taswirul afkar. Jadi alumni Nahdlatul Wathon belajar tentang manajemen modern, politik dan yang lain-lain dari priai-priai Budi Utomo. Orang-orang Budi Utomo belajar tentang kumaha agama Islam melalui Nahdlatul Wathon. Jadi dua kutub yang berseberangan, nasionalis sekuler dikempalkan sareng nasionalis religius. Klub
Orang belajar ekonomi modern, belajar ilmu-ilmu sosial, mereka belajar ilmu-ilmu agama. Pengembangan ini penting untuk meningkatkan sumber daya kader-kader Nahdlatul Ulama. Nah, terus panjang berjalan Taswirul Afkar pada tahun 1918. Ibu, bapak, milih riet ngapalkeun anak, gak usah ditulis. Saya sudah kirim materinya di Kang Ajengan Ayi ya. Nanti di share di grup MWC, di grup ranting tentang materi ke-NU-an agar warga NU paham NU. Karena ayeuna nama seueur warga NU nu teu apal NU teh naon. Pokoknya mah NU gitu. Nah, sehingga penting pembelajaran tentang ke-NU-an. Materinya sudah siap, tinggal nanti di share ya Kang Ajengan Ayi ke ranting, ke grup MWC, share silakan. Lengkap sekali data-datanya, tinggal mouse Pak. Oke. Lalu Taswirul Afkar berjalan panjang. Pada tahun 1923 terjadi tsunami internasional Pak. Mustafa Kemal Atatürk sebagai penguasa Turki mengeluarkan dekrit pembubaran kerajaan Ottoman. Nah, kekhalifahan Ottoman dibubarkan. Secara otomatis masyarakat muslim dunia yang sedang berada di bawah penjajahan teu aya diharap-harapkeun Pak. Akhirnya Ottoman bubar, terjadi pemberontakan di mana-mana. Salah satunya pemberontakan Raja Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi di Hijaz menggulingkan Raja Syarif Hussein Ahlus Sunnah wal Jamaah Tulen, zuriyah Nabi, gubernur Haramain, dikudeta, digulingkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi. Nih contoh mengerikan Pak. Ketika Raja Syarif Hussein, rajanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ribuan para ulama aswaja kaliber internasional berada di Haramain, ribuan masyarakat aswaja mengamalkan akidah dan amalih Ahlus Sunnah wal Jamaah di Makkah Madinah, tapi tidak ada organisasi yang khusus mengelola itu. Akhirnya dikudeta satu kali, aswaja bubar di Haramain Pak. Tawasulan haram, tahlilan 740 nate Pak. Biasa di Haramain itu dari abad pertama Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Biasa di Makkah Madinah teh tahlilan 740 natus hawal teh Pak. Kata siapa? Ini disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Disampaikan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitabnya Az-Zuhdu. Tapi satu kali dikudeta oleh Wahabi, semua tradisi amalia aswaja di sana bubar Pak. Bahkan makam Nabi pun ingin diratakan. Ini satu pelajaran bagi kita. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya bersifat jamaah tanpa ada jam'iyah, tanpa ada organisasi, mudah untuk dibubarkan Pak. Tapi di Nusantara Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tegak meskipun puluhan tahun bahkan ratusan tahun dijajah oleh kafir Belanda. Wah sarerea kan orang Sunda mah solehna sopana moal manggih Pak, tong boro-boro kawargi kamu soh ka penjajah dan nyebut nate uwa ratusan tahun Belanda menjajah, Jepang yang tidak punya agama menjajah, PKI memberontak, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih tetap kita terima sampai hari ini Pak. Beda dengan di Mekah Madinah, gudangna Ahlus Sunnah wal Jamaah didinya, tapi daya organisasi dikudeta satu kali oleh Wahabi, dijajah satu kali oleh Wahabi, aswaja bubar Pak di Haramain itu. Nah, pentingnya kita beredu itu. Makanya berulang kali para ulama internasional datang ke Indonesia. Salah satunya yang paling fenomenal itu Habib senior, Habib karismatik dari Yaman, Al Habib Umar bin Hafidh Pak. Beliau mengatakan ketika silaturahim di PBNU itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kami baru bersifat jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kalian ini bukan hanya jamaah, tapi sudah berbentuk jam'iyah, yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya, nah biasanya kalau membahas sejarah NU itu langsung dari sini Pak, langsung dari Komite Hijaz, repot. Ya, kita tidak tahu dulu Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, kemudian nanti Nahdlatul Ulama. Singkat cerita lah Pak, terjadi kudeta di Mekah,
kemudian Ottoman luncur bubar. Raja Fuad penguasa Mesir bekerja sama dengan Syekh Al-Azhar ingin mengundang seluruh dunia Islam untuk muktamar di Kairo pada bulan Oktober 1926 untuk memilih pemimpin umat Islam. Karena Ottoman sudah bubar, otomatis dunia muslim belum punya satu kepemimpinan. Akhirnya akan diadakan muktamar Kairo untuk memilih siapa pemimpin dunia Islam. Disebarlah undangan termasuk ke Indonesia. Saudi Arabia yang berpaham Wahabi merasa kebakaran jenggot. Kalau di Kairo jadi muktamar, pasti Raja Fuad yang akan dipilih menjadi penguasa muslim yang ahlu sunnah wal jamaah. Ini merugikan Abdul Aziz bin Saud. Akhirnya Abdul Aziz bin Saud punya kelebihan geopolitik, yaitu tanah suci, mengadakan lagi seminar tandingan, muktamar tandingan bulan Juli 1926 untuk memilih pemimpin muslim. Dikirimlah undangan termasuk ke Nusantara. Di Nusantara pada tahun 1924 terjadi Munas di Cirebon, namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, mirip MUI kalau sekarang, Pak. Jadi mengakomodir semua ormas Islam. Muhammadiyah sudah ada, Syarikat Islam sudah ada, Persis sudah lahir Februari 1924, Persis lahirnya. Kemudian ada satu golongan paguyuban pondok pesantren, belum ada organisasinya. Ketuanya Mbah Wahab Hasbullah. Degdog siapa yang akan mewakili, karena undangannya cuma dua, kuotanya cuma dua, siapa yang akan mewakili ke Mekah, muktamar Mekah dari Nusantara. Degdog, dipilihlah dua. Satu, Hos Cokro Aminoto, pimpinan Syarikat Islam. Dua, Kiai Haji Mas Mansur, pimpinan Muhammadiyah. Padahal Kiai Haji Mas Mansur ini, Pak, junior Mbah Wahab Hasbullah, baik ketika di Mekah ataupun ketika sebelum ke Mekah. Bahkan nanti yang mendirikan Nahdlatul Wathon, kepala sekolahnya itu Kiai Haji Mas Mansur, yang nanti menggantikan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan wafat 1924, Muhammadiyah digantikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Dua orang. Kiai Wahab protes, kayak heula Kang cenah, manya SI karek saeutik, Muhammadiyah karek saeutik ngawakili muslim Nusantara, kuduna gen paguyuban pesantren di Nusantara jumlahnya puluhan ribu, jutaan umat Islam di Nusantara dididik melalui kiai-kiai alumni pesantren. Masa suara terbanyak tidak mewakili untuk menyampaikan aspirasinya di Mekah itu? Keadilan. Mbah Wahab dijawab oleh mereka, Kang punten, iya mah organisasi berangkatna, Persis terus organisasi, Muhammadiyah geus aya SK Kumhamna, SI geus aya SK Kumhamna. Punten Kang, paguyuban pesantren mah paguyuban sanes organisasi, can aya akta notarisna. Kan dana hibah ge moal cair lah lu akta notaris mah, Pak. Komo ayeuna mah aya SK Kumhamannya minimal 5 tahun. Akhirnya Mbah Wahab yang mewakili golongan pesantren walk out, soan ka Mbah Hasim, Mbah, urang nyin organisasi lah urang teh. Urang ieu muslim di Nusantara anu mayoritas ahlu sunnah wal jamaah paguyuban pesantren tidak bisa memberikan aspirasi di Mekah karena tidak mempunyai legal formal akan notaris. Urang ada melalui organisasi resmi kan. Saur Mbah Hasim, kayak heula jang ulah gurung busu birsi cek urang mah alus, belum tentu saur Allah mah maslahat. Urang istikharah heula. Singkat cerita, Mbah Hasim ngademel grup WA mun aya mah Pak, grup ulama Nusantara untuk satu tujuan, istikharah sasarangan nyuhungkeun ka Allah petunjuk maslahat atau tidak mendirikan organisasi para ulama. Jadi ciri khas Kiai NU itu Pak istikharah. Bade ngayakeun organisasi istikharah ulah 2 tahun istikharah Pak. Termasuk diminta istikharahnya sama guru ulama Nusantara Syekhona Khalil Bangkalan Pak. Istikharah tos 2 tahun berjalan can aya keneh ilapat Pak. Dina grup teh muslim saya euy tuh zong. Singkat cerita, atas ilapat yang diterima oleh Syekhona Khalil Bangkalan, insya Allah para ulama pesantren mendirikan organisasi maslahat. Singkat cerita, pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926,
berkumpullah para ulama Nusantara di Jalan Bubutan Surabaya untuk membicarakan organisasi. Singkat cerita, oke lah, Komite Hijaz berangkat melalui organisasi ini. Seberes kemahnya Komite Hijaz itu menyampaikan aspirasi ke Saudi Arabia, karena di Saudi Arabia memberlakukan satu madhab. Pokoknya madhab naon asup ke Saudi wajib mengikuti praktek keberagamaan Saudi Arabia. Sok kunut montong, sok tawasulan montong, pokoknya mah di dia mah kudu kieu. Diprotes ku Komite Hijaz ku bahwa ulah itu cenah adem haromain teh Makkah Madinah teh lain milik didinya, milik umat Islam. Balaga. Nah, panjanglah makam Nabi ingin diratakan. Protes bahwa itu. Ulah ini situs bersejarah. Satu-satunya makam Nabi yang mutawatir ini. Makam para Nabi itu banyak, Pak, tapi satu-satunya yang mutawatir hanya makam Rasulullah. Kalau satu-satunya makam para Nabi yang mutawatir hanya makam Nabi diratakan, maka umat Islam dunia kepercayaannya bisa diragukan. Makam nanagen mana Nabi Musa, mana Nabi Harun, makam-makam nacan cenah ieu cenah eta mah, tapi makam Nabi Muhammad, Pak, sepakat semua itu makam Nabi Muhammad. Kalau diratakan nanti kita akan kehilangan situs bersejarah. Singkat cerita, makam Nabi itu diganggu asal atas usul dari Kiai Wahab Hasbullah yang mewakili Komite Hijaz kalangan pesantren. Jadi kalau muslim dunia sekarang masih bisa menikmati makam Nabi di Raudhah, di sana kita bisa bertabaruk di makam Nabi, itu atas jasa kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Fakta sejarah itu, Pak. Kang, atuh da senalah urang bakukeun we lain mah organisasi. Nah, da Komite Hijaz mah beres meureunana menyampaikan usul ka Komite Hijaz. Beres itu tugas teh lebar istihoroh 2 tahun tapi nguap begitu saja. Oke, kita bakukan organisasi. Naon namina? Nuhudul Ulama. Awalnya teh Nuhudul Ulama. Kata Kiai Mas Alawi Abdul Aziz Azmat Khan, salah satu duriyah Nabi, tidak setuju kalau nuhud. Nuhud itu proses kebangkitan para ulama. Kita bukan proses, kita sudah bangkit. Makanya namanya jangan nuhud, tapi nahdzah. Nahdlatul Ulama. Nahdzah itu kebangkitan, ulama itu ya yang hatinya khosyah ilallah dan kepalanya penuh dengan ilmu. Singkat cerita, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang yang berilmu, kebangkitan orang-orang yang melangkahnya dengan ilmu, diamnya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu, diamnya pun dengan ilmu. Ciri Nahdlatul Ulama, bergeraknya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kenapa? Disindir oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat, saya lupa lagi ya, 34 kalau nggak salah ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila antahsabu anna aktarum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Surah Allah Muhammad, bagaimana pandanganmu terhadap orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan nafsu sebagai barometer, nafsu sebagai motor penggerak. Dia melangkah karena nafsu, dia berhenti karena nafsu. Apakah menurutmu itu orang-orang yang berpikir inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila? Ketahuilah mereka lebih atah adol daripada binatang ternak. Balhum adol, lebih atah adol, Pak. Logat orang Sunda merenya lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Ilahahu hawahu, saya baca di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Thahir Ibnu Ashur. Hawahu dalam ayat ini dua, satu suka, dua benci, satu suka, dua tak suka. Pamingiringan penafsiran Thahir Ibnu Ashur Muhammad kuma pandangan salira kajalmi anu ngajadikeun suka dan tidak suka sebagai motor penggerak. Dia melangkah karena suka, dia berhenti karena tak suka. Apakah menurutmu itu orang yang berpikir? Ini dilarang oleh Allah menuruti hawa nafsu. Kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i, bila mata dibalut cinta dia buta akan yang nista, namun bila mata dibalut benci dia hanya melihat yang keji-keji. Sok gara karawas ku bapak pamintan ka pungkur rujuk bobogohan di pasantren. Da keur bogoh mapa boro-boro seuri, nah hitun lagi gelis, Pak. Kenapa? Kita melihat dengan kacamata cinta. Tapi sebaliknya pami urang tos keur ka hiji jalmi boro-boro baeudna itu teh seuri we ka urang, padahal mah seuri da urang anggap mah goblok nih seuri. Kenapa? Kita melihat dengan kacamata
benci, tidak akan objektif. Makanya pamisaur sepuh kapungkur teh mah ulah ngalengkah karena hayang, ulah cicing karena mung tama nafsu, tapi ngalengkah karena kudu, cicing karena ulah ilmu tama barometerna. Makanya warga Nahdlatul Ulama jangan mengandalkan like and dislike, tapi andalkanlah ilmu. Kita mendukung dengan ilmu, kita menolak dengan ilmu, dengan argumentasi, karena namanya juga Nahdlatul Ulama. Oke, singkat cerita bereslah NU berdiri. Terus lohornya Pak. Nah, salah selamat acan dugi itu. Untuk apa kita ber-NU? Nah, ini penting. Jangan naon urang teh NU-NU-an. Ini tertuang pada pasal ke-8 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. 5 menit deh Pak. Nahdlatul Ulama didirikan Pak bertujuan 4 hal. 1. Untuk tegaknya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak urang ber-NU itu agar Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar, teramalkan, bahkan terwariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Urang ber-NU bukan hanya untuk kita Pak, tapi kita ber-NU agar anak cucu kita 20, 30, 50 tahun yang akan datang masih bisa menerima akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, NU didirikan untuk kemajuan bangsa. Ketiga, NU didirikan untuk kemaslahatan umat. Keempat, NU didirikan untuk menjadi doktrin Islam rahmatan lil alam. Ini 4 tujuan Nahdlatul Ulama. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. 1. NU bertujuan untuk tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Banyak aliran-aliran Islam, bahkan kata Nabi ada 73 firqah, 73 sekte, semuanya celaka kecuali 1. Kita perlu memperjuangkan yang 1 ini, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita bahas. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alam. Lalu kalau ingin memahami NU, maka pahami dulu falsafah yang terkandung di dalam lambang Nahdlatul Ulama. Nanti kita akan bahas juga kenapa lambang Nahdlatul Ulama teh aya bintang loba jiga nu rieuh. Kan lamun dina film kartun pamiriet sok loba bintang wa di dieu nya. Nah, orang NU teh rieuh, nanti kita bahas. Ini juga hasil istikharah. Tapi waktos motos teh kapang lah. Ulah lami teuing bili kapok. Kena-kena ayeuna pangosan NU seueur ber 3 jam ceramah teh Pak. Isu page teh ya urang pangosan deui NU lah mung urang mah kamari gen cenah 3 jam ceramahna. Arek balik ti heula era. Jadi dari pertemuan kita kali ini baru sampai pada pendirian Nahdlatul Ulama. Siapapun nanti kan tiap MWC sebulan sekali ada Yaumul Istima atau Lailatul Istima, isi dengan pembahasan makna lambang Nahdlatul Ulama itu seperti apa, tujuan NU itu bagaimana, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Karena penting Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang itu aya nama loba julig nyiliwuri, loba setan mindah rupa. Kemarin saya mendapatkan meme teh gambar ulah make ka judulna nama ittibarasul.com, tapi eusina Pak mencaci maki ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tah ayeuna teh seueur nu kitu. Mudah-mudahan lain kali siapapun nanti yang akan menyampaikan materi, tolong materi Yaumul Istima itu terarah ya, agar warga NU paham lambang NU teh kieu maknana, aplikasinya begini, tujuan NU teh kieu, aplikasinya seperti apa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ngapunten kalangkungan teuing wilujeng ka sadaya pengurus MWC Kalih Ranting di Leles. Mudah-mudahan khidmah urang ieu sing dicatatkan sebagai amal kasaya, sing diangkeun sebagai murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa yang mengurus NU aku anggap sebagai santriku, dan siapa yang aku anggap sebagai santriku aku doakan mati husnul khotimah beserta keluarganya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.